wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat dengan topik pelatihan pengendalian mutu dengan protokol pencegahan COVID-19 untuk UMKM Cake and Bakery di Jabodetabek. Selamat datang pada Bu Rina, Bu Debi, Bu Bibi, Pak Wawan, Pak Idriwal, selaku dosen dari TI, Bu Asti, Bu Irma, dan Mbak Yulia sebagai UKM dari Cake and Bakery. Selanjutnya akan saya berikan kepada Bu Rina untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kedatangannya. Hari ini kita akan mengadakan program pengabdian kepada masyarakat, rekayasa kualitas, jurusan Teknik Industri, FTI Universitas Trisakti. Kali ini topiknya pengendalian kualitas untuk UKM Cake and Bakery. Nah, kemudian juga ada pendekatan COVID ya, karena kita sedang masanya pandemi COVID Corona. Ya, kita Tridharma PKM merupakan salah satu daripada Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi selain pengajaran, penelitian, dan juga ada pengabdian kepada masyarakat. Ya, pengabdian pada masyarakat kali ini ya kita lebih ke pendampingan ya, jadi pesertanya kita batasi 5 orang UKM dari UKM jenis yang sama yaitu Cake and Bakery. Ya, ini sifatnya lebih ke sharing knowledge dan sharing pengalaman ya. Nanti kita juga memberikan kesempatan kepada UKM untuk sharing knowledge mengenai bagaimana permasalahan yang ada di UKM. Ini juga Bu Asti sambil kerja nih ya, nggak apa-apa, diterusin aja. Jadi ya kita ya tukar-menukar pengalaman lah, bagaimana sebaiknya prosedur-prosedur yang bisa kita jalani agar hasilnya juga baik ya, dan juga UKM-nya juga bisa meningkat pasarnya seperti itu ya, dan kualitas pangannya juga tetap terjaga. Baik, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Intan. Selanjutnya akan saya berikan kepada perwakilan dari UKM untuk memberikan kata sambutan. Silakan Bu Irma. Iya, ada udah datang, Amanda udah datang nih. Iya. Bu Irma bisa kasih kata sambutan atau Mbak Amanda? Halo. Disambi. Ya, silakan Bu Irma. Kata sambutan. Iya. Assalamualaikum. Iya, putus. Silakan. Halo, Bu Irma. Itu katanya untuk mendengar apa dari obrolan-obrolan kemarin. Ini program yang bagus dari Trisakti gitu ya, bahwa sangat memperhatikan UKM. Jadi semoga pendampingan ini bisa membuat kami lebih bermanfaat lagi, insya Allah. Mungkin itu aja Bu Rina ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Irma. Silakan Mbak Intan. Selanjutnya akan dilakukan foto bersama. Foto bersama. Foto lagi. Baik, foto lagi. Belum lengkap, nanti aja apa enggak, Bu? Oh, ya udah nanti aja nunggu lengkap. Tadi udah. Ayo lanjut. Lalu selanjutnya ada penjelasan dari Bu Rina mengenai sistem manajemen kualitas. Baik. Udah kelihatan belum? Ya udah, Bu. Ya. Baik, selamat pagi. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.
coba menjelaskan tentang sistem pengendalian kualitas pangan ya, dengan penerapan GMP, Good Manufacturing Practice. Nah, ini CV saya, ya sarjana dari Teknik Industri Trisakti, kemudian magister manajemen dari PPM, kemudian doktor dari Teknologi Industri Pertanian. Kemudian saya menjadi dosen sejak tahun 2002 sampai sekarang. Saat ini jabatannya sebagai ketua jurusan. Nah, pengertian pengendalian kualitas. Ya, pengendalian kualitas adalah suatu sistem yang terdiri dari pengujian, analisis, dan tindakan-tindakan yang harus diambil dengan menggunakan kombinasi seluruh peralatan dan teknik-teknik yang berguna untuk mengendalikan kualitas suatu produk ya, dengan ongkos seminimal mungkin dan sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, kualitas produk akan dikendalikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau kepuasan konsumen atas suatu produk. Sebenarnya banyak ya pengertian kualitas, ini salah satunya. Nah, kepuasan tersebut mencakup kualitas produk, ya, quality of product, biaya, ya, quality of cost, kemudian penyampaian, quality of delivery, kemudian keselamatan, quality of safety, dan moral, quality of moral. Good manufacturing practice atau cara produksi makanan yang baik merupakan suatu pedoman untuk cara memproduksi makanan dengan tujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk makanan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Nah, GMP ini merupakan program penunjang keberhasilan dalam implementasi sistem HACCP, sehingga produk pangan yang dihasilkan benar-benar bermutu dan sesuai dengan tuntutan konsumen, ya tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Nah, secara umum, peraturan GMP ini terdiri dari desain dan konstruksi higienis untuk pengolahan produk makanan, desain dan konstruksi higienis untuk peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan, pembersihan, dan disinfeksi peralatan, pemilihan bahan baku dan kondisi yang baik, kemudian pelatihan dan higienitas pekerja, serta dokumentasi yang tepat. Nah, ini saya ambil kasus, kebetulan kemarin kita dapat hibah PKM ya, di UKM Dodol Betawi. Nah, ini contoh produk yang dihasilkan. Nah, di sini kita permasalahannya, ya seperti biasa dia masih secara tradisional. Ini contoh pengadukannya. Nah, kalau menurut GMP, yaitu masih cara produksi tadi belum baik, ya, karena dia tidak memakai peralatan GMP nih, seperti sarung tangan, kemudian celemek, sepatu, sarung tangan. Ya, jadi cara produksi seperti itu dianggap masih salah ya kalau menurut sudut pandangnya GMP. Nah, kemudian diteliti lebih lanjut, ya ternyata banyak bakteri ya Escherichia coli ya dari produk dodol tersebut. Nah, kemudian kita coba perbaiki, ya kita implementasikan, ya, di mana karyawannya kita berikan celemek, kita berikan masker, kemudian tutup kepala dan sepatu. Dan hasilnya ternyata bakterinya berkurang banyak. Ya, jadi itulah pentingnya kenapa harus memakai masker, ya, celemek, topi, dan sepatu tersebut, dan juga sarung tangan. Nah, kemudian standar operating prosedur. Nah, ini adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis ya, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, SOP ini biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode atau penulisan prosedur,
serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. Nah, ini contoh prosedur ya di PT PHC Indonesia. Nah, ini kalau ini manufacturing-nya. Ya, misalnya mulai dari penginstalan software, kemudian LCD, ya seperti ini urutan-urutannya. Jadi kalau kita mau bikin SOP, kita harus bikin dulu urutan-urutannya. Untuk UKM juga kan biasanya kalau resep itu kan jelas ya urutan-urutannya apa dulu, misalnya siapkan tepung, siapkan gula, siapkan bumbu-bumbu lainnya gitu ya. Baru kita kemudian aduk adonan. Nah, itu baru kita bisa bikin SOP-nya. Nah, ini ada perbaikan ya sebelum dan sesudahnya. Nah, ini kita juga bisa baiki ya untuk di UKM. Nah, kemudian juga di UKM kita bisa pilah ya barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Ya, misalnya barang yang tidak penting di lokasi lantai produksi. Ya, misalnya masih ada hewan ya, atau bekas galon air, ya kita pindahkan. Kemudian misalnya masih ada sisa makanan, sisa sampah plastik, kita buang di tempat sampah. Kemudian puntung rokok juga kita buang di tempat sampah. Ya, ada barang yang kadang tidak digunakan, ya seperti misal mesin pemarut kelapa, ya kita tempatkan di tempat yang tidak menghalangi dan mudah dijangkau. Kemudian mesin penghalus beras, ya kita tempatkan di tempat yang tidak menghalangi dan mudah dijangkau. Kemudian gerobak membawa dodol, ya kita pindahkan. Kemudian gayung dan keranjang besek dodol, kita letakkan di meja belakang lantai produksi. Kemudian ada barang yang sering digunakan. Ya, ada bahan adonan dodol, kita letakkan dekat ya, tempat pengadukan dodol. Kemudian peralatan pengadukan dan peralatan kebersihan, kita letakkan dekat tempat pengadukan dodol. Kemudian potongan kayu bakar, yang kebetulan ini dodolnya dibakar dengan kayu, yang kita letakkan dekat tempat pengadukan dodol. Dan masker, sarung tangan, penutup rambut dan celemek, kita tempatkan di mes karyawan. Ini contoh prosedur alat kebersihannya. Ini misalnya kita harus membersihkan lantai produksi ya saat akan memulai proses produksi. Kita sapu dulu ya. Kita bersihkan tempat proses pemotongan kayu dan mesinnya. Kita masukkan sampahnya. Nah, ini kegiatan pembersihan lantai produksi ya sebelum dan sesudah. Ya, kita gunakan masker, ambil kain ya penutup kepala, masker dan sarung tangan juga di ini kan ya prosedurnya ini kita ikuti ya mulai dari pembersihan, kemudian juga mesin-mesin diletakkan pada tempatnya. Nah, ini contoh untuk pelatihan karyawan ya seperti ini. Ini juga kalau ada resep-resep ya misalnya bahan adonan dodolnya apa aja. Dan misalnya ada beras ketan, santan, gula merah, gula putih, garam, vanili. Itu kalau di UKM makanan bisa kita urutkan ya apa aja tahap-tahapannya yang harus duluan. Nah, itu kita bisa bikin prosedurnya. Jadi kalau ada karyawan yang baru ya, jadi dia bisa lihat bagaimana caranya agar nanti produk makanannya rasanya sama ya siapapun karyawannya. Nah, misalnya operatornya masukkan gula merah dulu ya ke dalam kuali, kemudian kayu bakar ke dalam tungku, kemudian kotorannya dipisahkan, ya memarut kelapa tua, hasil parutan kelapa diperas, kemudian beras ketan digiling, ya dimasukkan tepung beras, dicampurkan santan, ya, seperti ini urutannya misalnya. Kemudian pengadukan misalnya 5 jam, ya. Kemudian operator dikasih waktu istirahat berapa lama. Nah, kemudian setelah jadi, ya dimasukkan ke dalam besek, ya diukur ininya proses pengeringannya di sini 2 hari, baru dipindahkan ke rumah.
Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Asti. Dan Udah. Halo, langsung ini atau gimana? Ya, silakan Pak Wawan ya. Selanjutnya Asti ya. Bu Asti sih Bu, Intan. Oh, Intan ya. Maaf, salah Intan. Asti udah lupa. Pantesan diam aja. Ya, baik. Silakan. Ya, Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sangat berbahagia sekali bisa bertemu teman-teman dengan teman-teman pengusaha ya, pengusaha Cake and Bakery, Bu siapa namanya ini, Bu Intan, Bu Intan. Bu Irma ya, saya nggak Bu Intan Iya. lagi. Siapa saja sih Bu Irma, siapa lagi? Bu Asti, Iya, Pak. Bu Asti ya. Bu Yulia, Bu Amanda. Ya. Ini Bu apa Mbak? Mbak ya Mbak. Ini Pak, Yulia sama Amanda ini 2015 ya? Oh iya. Oh gitu, baik. Tami Yulia. Ya, jadi saya ditugaskan untuk menyampaikan keamanan pangan. Jadi kelihatannya serem ya, keamanan itu apa sih, seperti ini Satpol PP gitu. Jadi keamanan itu intinya di sini pengertiannya ya aman dikonsumsi oleh konsumen, oleh konsumen. Jadi tidak menyebabkan konsumen itu sakit perut atau yang lainnya. Pangan di sini pengertiannya itu adalah makanan dan minuman. Jadi segala macam produk makanan dan minuman itu yang disebutkan dengan pangan. Jadi keamanan pangan adalah bagaimana kita berusaha supaya produk yang dihasilkan oleh kita ya, sama di sini Cake and Bakery-nya itu aman dikonsumsi oleh pelanggan kita ya, supaya tidak menyebabkan sakit perut. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi bisa kita lihat, misalkan kalau kita lihat di berita, ada misalkan ada suatu pesta pernikahan, tuh ada yang sakit perut, nah itu kan, ada yang keracunan makanan, nah, itu satu contoh kasus dari masalah ini. Belum ini. Oke, nah ini saya sekilas dari tahun 69. Ya, saya beberapa kali membantu ya tentang ISO 9001, HACCP dan juga OSAS di beberapa UKM ya, terutama saya pernah lama bolak-balik ke Bali ya, untuk membantu industri kopi di sana di Kintamani. Nah, ini yang kita rasakan sekarang. Jadi untuk corona ini, nah kita lihat di sini, kalau virus corona itu di plastik. Pak Wawan, maaf, ini slide-nya memang belum jalan ya? Oh, Slideshow Pak. Slideshow, jangan lupa di slideshow. Sudah. Udah. Oh nggak jalan. Coba. Kalau di saya sudah. Belum slideshow, Bentar. kelihatan sebelah apa? Maaf Pak, share screen-nya ya, screen. Oh iya, share screen. Ini screen-nya yang share siapa? Udah tadi kok udah multiple. Udah multiple partisipan. Nah, ini baru Pak Wawan. Nah, Oh gitu. tapi belum slideshow, Pak. Oke. Sudah ada belum? Udah, tapi belum slideshow, Pak. Oke. Nah. Udah belum? Klik lagi. Nah, udah. Oh, ya, oke. Jadi tadi balik lagi saya menyampaikan topik tentang keamanan pangan. Artinya di sini kita berusaha memproduksi makanan kita, dalam hal ini
cake and bakery-nya itu supaya aman dikonsumsi oleh konsumen kita atau pelanggan kita, supaya konsumen itu tidak, ya paling minimal tidak sakit perut atau yang lainnya. Nah, ini sedikit CV saya. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah bisa kelihatan ini ya PPT-nya? Oke, nah ini saya ulangi lagi, ini sudah saya kira sudah bisa pengetahuan selama kita COVID bahwa virus corona ini di plastik itu bisa bertahan 5 hari, di aluminium sekitar 2-8 jam, kemudian di kertas 4-5 hari, ya, kemudian di kayu itu 4 hari. Nah ini apa namanya beberapa penelitian tentang virus corona itu bisa bertahan di berbagai permukaan. Nah penelitian dari WHO sendiri ya untuk apa namanya untuk makanan ternyata tidak ada buktinya ya. Jadi tidak ada bukti hingga sekarang jadi virus ini artinya bertahan di makanan. Ya, jadi saya juga lihat jurnal-jurnal tidak ada ini apa namanya istilahnya virus ini bisa tertular lewat makanan. Ya, jadi yang tadi bisa tertular itu karena tadi di permukaan tadi di apa di steel, di kayu dan sebagainya. Nah, jadi yang jadi masalah itu adalah kalau kita misalkan di makanan itu ada di pembungkusnya atau di orang yang mengantarkan makanan tadi. Nah, itu yang harus kita jaga sebenarnya. Ya, jadi untuk makanan sendiri di beberapa jurnal itu belum ada yang mengatakan dia virus itu menghantarkan dari makanan. Ya, karena mungkin proses pemasakannya yang baik. Nah ini seperti yang disampaikan Bu Rina tadi, jadi praktek-praktek kebersihan yang baik ya ini menurut JMP dan WHO, jadi sepertinya umum lah ini ya, kebersihan tangan yang layak. Jadi sebelum ada pandemi corona pun ini menurut cara produksi yang baik ya, atau yang kata Brina tadi HACP atau JMP itu sudah kita laksanakan atau sudah layak kita laksanakan. Jadi kebersihan tangan yang layak, pakai sabun ya, kemudian mencuci air misalkan seperti itu ya, sering menggunakan pembersih tangan dan sebagainya. Nah dengan adanya pandemi corona ini maka hal-hal itu ditambah ya, misalkan mencuci tangan harus lebih lama, sering menggunakan pembersih tangan yang berbahan alkohol dan yang lain. Jadi kalau standar keamanan pangan, ya kalau di internasional itu HACCP atau di Indonesianya cara produksi pengolahan makanan, itu sebenarnya sudah sama dengan standar protokol kesehatan corona ini. Cuman bedanya tadi artinya harus pakai waktu yang lebih lama, kemudian ada desinfektan dan sebagainya. Jadi bagi yang sudah ada pengetahuan tentang cara produksi makanan yang baik atau JMP atau kata Brina tadi ujungnya HACCP itu sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Nah ini saya mengulang seperti Brina, sebenarnya jadi good manufacturing practice itu apa sih? Jadi kalau di Indonesia ini namanya adalah cara produksi makanan yang baik. Ya, jadi cara produksi makanan yang baik itu bagaimana kita mengolah makanan supaya terhindar dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kualitas pangan, ya, terutama ditinjau dari faktor fisiknya, biologi dan kimia. Saya beberapa kali mungkin
Pak Idriwa lah mungkin lah. Saya kalau misalkan di kampus atau di beberapa tempat lain, kalau makan tuh suka ada rambut yang tersisa. Atau pernah menemukan paku, itu saya juga pernah juga. Nah itu dari segi prasyarat ini tentu bisa menjatuhkan perusahaan kita ya. Jadi kalau kita mau iseng sebenarnya di mana gitu kan, oh ini kita bawain kecoa, ini ada kecoa, bisa hancur itu perusahaan yang kita isengin seperti ini. Jadi kita berusaha dalam produksi itu kita menghindarkan baik dari ada rambut yang jatuh atau mungkin ada strapless yang tertinggal dan sebagainya. Makanya di beberapa persyaratan di ruang produksi kita harus memakai penutup kepala, ya. Jadi penutup kepala bukannya gaya-gayaan, itu supaya menghindari katakanlah rambut kita minimal tidak terjatuh ke makanan yang sedang kita buat. Ya, pakai masker. Kenapa pakai masker? Nah, itu supaya kalau kita katakanlah mungkin batuk tidak jatuh ke proses makanan yang sedang kita buat. Jadi intinya sebelum pandemi corona ini keamanan pangan di proses produksinya itu sudah diberlakukan. Jadi ada penutup kepala, ada penutup masker dan sarung tangan. Ya, jadi kalau sudah memahami dan menerapkan ini ke masalah kondisi sekarang sebenarnya tidak terlalu berbeda. Bahkan di beberapa perusahaan kalau karyawan kita sakit ya dicek dulu, kalau pilek disuruh pulang saja, suruh istirahat. Daripada dia menyebarkan penyakitnya ke teman-teman karyawan lainnya. Dan tentunya takutnya menularkan ke proses produksi di kita, ya. Jadi itu sangat ketat. Ini kalau kita beralasan kan konsumen tidak belum ada yang datang ke tempat dapur kita misalkan atau ke workshop kita. Ya, taunya mereka kelihatan bersih waktu dipajang di etalasenya. Tapi sekali lagi, kalau ada tiba-tiba yang datang dan mengabarkan, oh ternyata si X tuh bikin produk kue-nya jorok sekali misalkan. Nah ini apa yang kita hindari. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan sertifikat tadi cara produksi makanan yang baik atau HACCP, itu harus harus mau diperiksa oleh tim penilai. Ya, bagaimana produksi kita itu menggunakan prinsip-prinsip yang tadi. Keuntungannya apa sih kita mendapatkan sertifikat cara produksi makanan yang baik atau HACCP? Ya, nah kalau kita sudah katakanlah mendapatkan sertifikat tadi cara produksi makanan yang baik atau HACCP, maka itu akan dipercaya bahwa proses produksi yang kita hasilkan, yang kita buat dan produknya itu dijamin keamanan pangan tadi. Jadi sudah bersih, tidak terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan konsumen itu sakit lah seperti itu. Apalagi kalau kita mau nanti ekspor ya, Ibu sekalian, nah, biasanya hal ini akan diminta. Ya, jadi Anda sudah dapat sertifikat ini belum? Nah, seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan Bu Lina, di cara produksi, aspek keamanan pangan, jadi mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran fisik, biologi, kimia. Yang kimia ini pernah kejadian yang saya masih ingat itu waktu
produksi apa namanya biskuit Hongguan waktu itu. Itu hampir seluruh rakyat Indonesia ini heboh waktu itu ya. Keracunan makanan, setelah diteliti ternyata itu apa namanya dalam penempatan nitrit dan nitrat, yang satunya bahan untuk makanan, yang satunya racun, sama-sama warnanya putih. Nah, jadi setelah dicari penyebabnya keracunan itu karena tadi salah penempatan nitrit dan nitratnya. Ya. Nah, kemudian ini antara lain mematikan atau mencegah hidupnya Jestranik patogen. Yang simpel saja, misalkan kalau kita lihat lalat saja ya. Kalau Jestranik patogen kan kecil sekali. Kalau lalat itu kan setelah saya baca itu kalau dia hinggap di makanan itu bisa menyebarkan 100 virus. Satu lalat saja. Virus yang bisa menyebabkan orang sakit perut gitu kan. Tapi kalau saya tanya, kok Pak ideal sering makan lalat kok nggak sakit perut? Nah itu kalau sekali-sekali boleh. Tapi kalau tiap hari makanan yang seperti itu bisa berbahaya. Ya, jadi ini akan terlihat dalam jangka waktu lama kalau kita konsumsi makanan-makanan yang tidak baik. Kalau 1-2 kali mungkin kita malah tidak apa-apa. Ini akan terasa kalau kita terjadi penumpukan dalam tubuh kita. Ya. Jadi mengendalikan proses produksi dari awal, ya dari mulai kita simpan di gudang, kemudian di proses produksinya sampai nanti ke konsumen, ini harus kita perhatikan terhindar dari hal-hal yang tadi. Nah ini cara produksi makanan yang baik itu harus memperhatikan 2 hal ini ya, higien dan sanitasi. Jadi misalkan tadi kita semua harus bisa mencuci tangan dengan air bersih, ya, kemudian mencuci piring dengan baik dan membuang makanan yang sudah rusak. Ya, jadi artinya kedua persyaratan ini, higien dan sanitasi, tidak ada sebelum corona pun ini sudah dipersyaratkan untuk keamanan pangan ini. Pun sanitasi bagaimana usaha pencegahan penyakit, misalkan faktor-faktor lingkungan. Jadi ini dalam arti menyediakan air yang bersih. Nah nanti kalau ini kita mau mendapatkan sertifikat ini, nanti si auditornya akan mencek air yang kita pergunakan untuk proses produksinya itu, dicek airnya bersih atau tidak, airnya dari mana nih misalkan. Apakah dari katakanlah yang tidak baik atau dari air yang memang sudah harus baik. Jadi semuanya diperhatikan, ujung-ujungnya supaya sekali lagi outputnya itu bisa menjadi baik. Jadi higienitas kita, kemudian proses sanitasinya itu juga harus diperhatikan. Nah ini contoh di salah satu industri makanan, ya. Jadi pekerjanya biasanya pakai penutup kepala, ini pakai masker, pakai sarung tangan. Nah di beberapa yang sudah ini bahkan begitu selesai dipakai bajunya, kemudian maskernya, kemudian penutup kepala dan juga sarung tangannya, itu ada yang langsung dibuang. Ya, jadi yang betul-betul yang sudah standar, yang saya tahu sih, saya pernah ke sana ke pabrik coklat ya, nah itu langsung dibuang itunya. Atau paling tidak di laundrykan. Ya, di laundry itu masih bisa ya. Nah, kalau mau iseng lagi laundrynya itu deterjennya pakai deterjen kimiawi atau tidak, itu bisa merembet kemana-mana. Ya intinya betul-betul kita perlihatkan nanti ke konsumen atau ada kalau yang bisa, kita sudah berusaha untuk produksi makanan dengan yang baik supaya makanan yang kita produksi terhindar dari hal-hal yang menyebabkan produk makanan itu supaya baik ke konsumen.
Ya, jadi kita lihat di sini ruangannya juga, ya, diperhatikan juga. Apa sih gunanya kita mempelajari ini keamanan pangan? Jadi meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang produsen bahwa ini tanggung jawab kita bersama supaya konsumen kita tidak gampang sakit. Ya, jadi kalau ada konsumen setelah kita produksi makanan konsumen kita sakit, maka dia bisa menuntut dan perusahaan kita bisa harus ganti rugi lah seperti itu. Ya, kemudian produsen makanan mampu menerapkan pengetahuan dan peran pangan, kemudian mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dari para produsen dalam mengolah makanan atau minuman yang menghasilkan produk yang tidak aman dan tidak baik. Ya, jadi dalam hal pengolahan makanan seperti tadi airnya juga harus diperhatikan, higienitasnya, kemudian yang lain. Ini kita belum bicara, misalkan kalau saya lihat di pasar Cibinong itu banyak tukang bakso yang mie-nya itu kuning sekali. Nah itu kan ada yang menduga itu dari zat pewarna tekstil atau baksonya itu mengandung borak misalkan. Ya, jadi sudah ada penelitian, harus hati-hati ya. Kalau sekali-sekali boleh untuk menyegarkan sesaat, tapi kalau tiap hari kita ada mengandung formalin, kita seperti mayat berjalan gitu kan. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin ibu-ibu bisa coba terapkan. Atau mungkin nanti bisa minta bantuan mahasiswa kita. Ini contoh ya, mau tidak mau kan kita juga harus terus berjalan produksi kita. Kita harus juga menghidupi karyawan dan masyarakat pun kelihatannya rindu dengan produksi kue kita. Ya, jadi karyawan kita, nah ini dikasih mau tidak mau kasih harus pakai masker, pakai face shield. Nah, kemudian ada beberapa contoh ini di ruang makannya disekat dengan plastik. Ya, jadi sebagai upaya kita tunjukkan bahwa kita siap nih dalam menyambut istilah pemerintah itu new era itu. Jadi istilahnya kita tetap beraktivitas tapi tetap harus ketat terhadap protokol kesehatan. Ya, jadi beberapa diskat atau model-model yang lainnya, karyawan kita juga pakai masker, pakai face shield, dan juga tersedia hand sanitizer atau tempat cuci tangan yang lebih banyak seperti itu. Ya, jadi bila tempat usaha kita seperti ini nanti akan terkenal, Ibu siapa tuh, Bu Irma, kita ke sana aja karena sudah terjamin protokol kesehatannya gitu kan. Ya. Nah, ini menggiurkan sekali seperti itu. Jadi sekali lagi kita berusaha untuk sekarang ini kita memperhatikan cara produksi makanan yang baik. Tadi minimal karyawan kita pakai masker, pakai penutup kepala, pakai sarung tangan, dan itu pun harus sering diganti ya. Kalau tidak ya dicuci. Nah, kemudian higienitas dari ruangan kita, produksi kita. Kemudian juga mengenai sanitasi atau air yang kita pakai. Dan sekali lagi yang tadi saya coba sampaikan, belum ada penelitian bahwa virus corona ini menyebar lewat makanan ini. Ya, yang ada yang harus kita perhatikan adalah nanti di packagingnya, dan tentu justru pengantarnya, orang-orang yang akan mengantarkan dari perusahaan kita ke konsumen. Jadi semua jalur harus kita perhatikan. Kalau kita bisa menerapkan ini dan meyakinkan masyarakat, bahwa perusahaan kita kayak NMRI mengikuti protokol kesehatan
tentang Adem ini. Nah, insya Allah konsumen akan lebih tertuju untuk membelinya di perusahaan kita. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada siapa? Bu Irma ya? Bu Irma, karyawannya ada berapa, Bu? Suaranya dinyalakan, Bu Irma. Ya. Kalau saya masih karyawannya cabutan, jadi pada saat produksi banyak, baru saya hire karyawan. Cuma kalau hari-hari masih belum banyak, gitu ya, saya kerjakan sendiri. Paling hanya ada Mbak yang bantu buat bersih-bersih aja sih. Ya, jadi ya kita anjurkan tadi, mungkin sudah Bu ya, untuk karyawan yang bantu-bantu kita, ya kita pakai masker, pakai penutup kepala, dan yang lainnya. Nanti kalau ada konsumen ini, oh karyawannya sudah tertib pakai hal itu, insya Allah akan semakin percaya, Bu. Nah, seperti itu. Nah, yang Kemarin itu sih, ya Bu, kalau misalkan karyawannya itu berhijab, apa masih perlu dengan memakai penutup kepala juga atau tidak, Pak? kalau hijab asal istilahnya di apa namanya apa mungkin disediakan sendiri oleh ibu ya mungkin lebih baik Bu. Kan dia dari luar ya. Kalau tidak tinggal di rumah ibu, saya sarankan sih ada apa namanya di yang bersih di khusus di tempat produksi. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itu kemarin saya juga ya PKM juga di yang tempat lain. Memang untuk yang produksi makanan seperti ibu ini, alhamdulillah ternyata bisa bertahan gitu kan. Karena memang sekarang untuk produk makanan ya insya Allah masih dibutuhkan, masih survive gitu kan. Jadi kemarin ke PKM ke anggota laundry dan tangan di atas tuh hampir 20 usaha kecil makanan, ya mereka dengan strategi seperti ini, dengan apa namanya ada strategi produksi yang baik, alhamdulillah mereka katakan masih terus survive Bu. Nah, jadi apa namanya ya kalau sekilas konsumen kita, oh ini karyawannya semua tertib pakai masker, minimal pakai ini, nah itu kan lebih percaya Bu. Ya seperti itu. Baik, saya kira itu dulu dari saya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penjelasan mengenai penjualan online oleh Bu Dewi. Terima kasih, Intan. Sudah kelihatan ini saya ya. PPT saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat pagi, tim dari Laboratorium Rekayasa Kualitas. Kemudian di sini dari 5 peserta, 4-nya saya kenal banget ya. Ya, jadi ada Asti, ada Antik, Tami, dan Amanda ya, Manda ya. Nah, Antik, Amanda dan Tami, nah ini bisnisnya berkembang berkah dari pandemi ya. Ya, nah itu. Jadi memang baru mulai, tapi kalau Asti sudah cukup lama ya menekuni usaha ini. Nah, buat Bu Indah ya, Bu, ya. Saya perkenalkan dulu. Saya Debbie Kemalasari, nah dari S1, S2 itu teknik industri, tapi sempat melenceng juga di ambil MBA, terus kemudian saya certified di Professional International Supply Chain. Nah, mudah-mudahan nanti beberapa ilmunya bisa
bisa kita terapkan ya. Nah, tujuan dari tadi disampaikan oleh Bu Rina juga bahwa mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, nanti kita bisa mendampingi usaha-usaha mbak-mbak cantik ini untuk bisa lebih sustain gitu istilahnya, bertahan tidak hanya di masa pandemi ini aja ya, tapi bisa seterusnya. Nah, itu yang kita harapkan dari hasil PKM ini. Nah, saya akan menjelaskan di sini tentang marketing online, penjualan online versus kapasitas produksi. Nah, karena rata-rata kan kita sekarang ini terbantu dengan adanya terutama sosial media ya, media sosial seperti Instagram dan sebagainya itu yang meningkatkan penjualan kita. Nah, di sini saya akan coba share sedikit ya. Ketika penjualan kita itu naik karena kita rajin posting, terus kita mampu nggak memenuhi permintaan pelanggan kita ya. Nah, soalnya saya juga ngalamin, saya juga punya satu usaha, rajin banget posting, tapi begitu orang pesennya banyak, kewalahan karena nggak fokus mengerjakan satu hal tersebut. Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita share di sini. Jadi saya akan jelaskan dulu pertama kapasitas produksi, kemudian marketing online-nya sendiri, dan mungkinkah menolak order atau perlu menambah kapasitas. Ya. Yang dimaksud dengan kapasitas produksi itu apa sih? Ya, untuk yang baru, untuk Bu Irma, apa sudah pernah menghitung berapa kapasitas produksinya? Tadi saya dengar kalau order lagi banyak, Ibu ada tambahan pegawai ya. Kalau enggak ya masih dikerjakan sendiri. Nah, untuk yang lain, Antik, Asti, terus kemudian Manda dan Tami masih dikerjakan sendiri ya, atau mungkin dibantu sama Mbak lah yang buat beres-beresnya ya. Nah, sudah dihitung nggak berapa kapasitas produksi kita itu? Seharinya berapa, terus berapa lama kita mengerjakan? Nah, itu mungkin belum terpikir sekarang. Sekarang masih euforia, senangnya dapat order banyak gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini kapasitas produksi, kemampuan menghasilkan produk dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu yang dimiliki. Ya, jadi sumber dayanya itu ada sumber daya manusia, ada peralatan, terus kemudian ada bahan baku juga, jam kerja dan pembiayaannya. Nah, marketing online yang kita lakukan ini yang dikenal aja ya, kita tidak belum sampai ke bikin web dan sebagainya ya. Yang paling gampang kan di Instagram ya. Dengan Instagram ini kita cukup foto produknya yang menarik, kemudian ada lagi kalau mau lebih luas mau menjangkau pasarannya bisa dengan paid promote. Kita kalau makanan itu ada Instagram yang khusus makanan, nanti kita numpang promo di situ mau berapa hari, dan itu nggak mahal biasanya ya, tergantung mau cakupan wilayahnya Jabodetabek itu berapa banyak yang mau dijangkau, terus kemudian berapa hari ya, seharinya bisa macam-macam, 50.000 boleh gitu, jangkauannya juga sekian banyak. Nah, kan kalau kita buka Instagram suka muncul-muncul kan, muncul-muncul tiba-tiba ada promo, tergantung apa yang sering kita buka sebenarnya ya. Nah, itu dari data yang dimiliki oleh Instagram, nah disitulah dia akan share promo-promo. Nah, kemudian untuk ada juga GoFood ya, kita siap bermitra dengan Gojek ya. Nah, ada aplikasi Gobis di situ, kita daftar, terus kemudian kita sepakat penentuan harganya, karena nanti untuk Gojeknya sendiri juga ada bagiannya gitu ya. Nah, ada Facebook ya, ada Facebook fanpage ya, terus kemudian kita juga hampir sama dengan Instagram, biasanya karena dia satu platform, jadi langsung connect, begitu kita update di Instagram, ke ininya juga, ke Facebooknya juga sudah langsung terupdate. Terus ada Shopee dan teman-teman ya, Tokopedia, Beli-beli, terus dan sebagainya itu ya. Nah, itu juga dengan kita bermitra, tapi menyediakan layanan WhatsApp bisnis ya. Nah, kemudian ada layanan delivery tentunya dan metode pembayarannya. Terus untuk WhatsApp
sendiri kita juga harus siap kalau pakai WhatsApp bisnis kan, kalau kita di Instagram ada Linktree itu, begitu kita klik dia langsung sudah automatically ada format ordernya atau ada yang jawab ya, ada yang jawab. Terus kemudian keluar format order dan metode delivery atau pembayaran yang bisa dipilih. Nah, itu sekilas tentang marketing online-nya. Nah, namun begitu itu kita lakukan, nggak heran kalau terus kemudian order itu jadi naik ya. Nah, akibatnya ini gambarnya pada seperti ini mungkin nanti ya jadi kelelahan, terus nggak ada waktu lagi, apalagi kalau semuanya dikerjakan sendiri ya. Nah, konsekuensinya kita harus menyediakan waktu, terus kemudian biayanya juga yang akan kita keluarkan lebih tinggi, biaya itu tentunya untuk pembelian bahan baku dan sebagainya. Terus kualitasnya juga harus tetap dijaga ya. Nah, pertanyaannya, apakah kapasitas produksi kita saat ini cukup? Terus kemudian mampu nggak kita tetap menjaga kualitas ketika ordernya naik? Ya, kebayangkan kayak sekarang aja Asti sambil ngublek ya, Anti juga ya, gitu ya, sambil manggang ya. Kalau Manda sama Tami juga kan itu harus dikerjakan sendiri, ya dikerjakan sendiri. Nah, ketika order itu naik, kita tetap mampu nggak konsisten? Nah, itu yang menjadi istilahnya salah satu constraint atau ya dampak ketika kita melakukan marketing secara online. Nah, kemudian kalau ordernya naik, perlu nggak kita nambah kapasitas? Ya, nah karena ada beberapa penyebab peningkatan order ini. Misalnya nih konten marketing online-nya yang bagus ini, jadi kita gambar foto-fotonya, foto-foto produknya bagus. Ini kalau yang berempat ini, saya lihat tuh udah pinter-pinter loh fotonya, ini bagus-bagus ya fotonya. Padahal dilakukan sendiri ya, dilakukan sendiri gitu. Coba bayangin, bikin produknya sendiri, marketingnya sendiri, nyatet belanjanya sendiri, semua dilakukan sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian ada satu lagi hal yang menyebabkan peningkatan order. Waktu kita meluncing produk tersebut dan adanya inovasi produk ya. Nah, dari berempat ini saya lihat tuh memang semuanya melakukan launching produk di saat yang tepat. Kemudian produknya juga inovatif gitu loh ya. Jadi nggak seperti produk-produk yang sudah ada selama ini. Jadi ada pembedanya dan itu merupakan keunggulan dari setiap produk yang dipasarkan. Nah, kemudian satu lagi jangkauan pemasaran. Kalau tadinya dari orang-orang yang kita kenal aja, terus kemudian kalau begitu kita sudah melakukan promo secara online, tentunya setiap orang yang melihat promo tersebut juga ada kemungkinan ingin membeli produk kita. Ya, jadi semakin jauh jangkauannya juga ordernya akan meningkat. Nah, tapi tidak serta-merta kita juga harus menambah kapasitas ya, terus tiba-tiba mau beli mixer baru, tiba-tiba mau beli oven baru ya, terus dan sebagainya ya. Kok selama ini cuma pakai seadanya yang ada di rumah gitu, nah itu kita harus benar-benar mempertimbangkannya ya. Nah, berapa banyak order yang kita terima saat ini ketika order itu bertambah, dan seberapa banyak sih keuntungan yang bisa kita dapatkan, nah itu harus kita lihat dulu ya, kita telaah satu-satu. Modalnya cukup nggak? Ya, modalnya cukup nggak? Bukan berarti terus kita menghabiskan semua tabungan yang ada. Oh, ini pesanan lagi banyak nih, ayo beli atau investasi di bahan baku dan peralatan. Ya, nah apalagi mumpung belinya banyak dapat diskon terus beli aja. Ya, tanpa memperkirakan seberapa banyak sih sebenarnya nanti kita menggunakan bahan baku. Terus kita hitung nggak jam kerjanya? Atau kita bisa menentukan waktu produksi untuk membuat satu produk itu berapa lama gitu ya. Nah, jadi jangan-jangan terus nggak tidur ya. Kenyataannya mungkin seperti itu ya, kerja terus ngerjakan ngublek sendiri gitu loh, jualan sendiri, semuanya dilakukan sendiri ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menentukan berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk produksi, kita juga bisa lihat kapasitas diri kita sendiri, sanggup nggak kita kerjakan sendiri.
Nah, kita juga bisa kalau tadi seperti Bu Irma, terus kemudian tambah ya, kita jadi part timer ya istilahnya ya, ketika produksi naik, kita akan rekrut tenaga kerja yang kita bayar itu dengan upah, bukan gaji. Ya, bukan terus kita ambil pembantu baru tambah lagi ya, kalau pembantu kan gaji istilahnya, bukan upah. Nah, kalau ordernya nambah, berarti kita hitung per tambahan order tersebut. Kita bayarnya per unit produk yang dihasilkan. Nah, kalau itu semua sudah dihitung, baru kita bisa lihat perlu nggak nambah investasi peralatan nih. Ya, nah kalau umpamanya kerjanya kita bisa atur pagi mulai jam berapa sampai dengan selesainya menghasilkan satu hari itu berapa produk, terus berapa jumlah permintaannya. Nah, kita bisa atur mungkin saja peralatan produksinya tidak perlu ditambah, ya. Nah, dioptimalkan. Nah, jadi, setelah order itu meningkat, kita juga harus berpikir jangan-jangan tingginya itu karena pandemi aja nih, orang karena nggak kemana-mana ya, di rumah terus ya. Nah, kita juga harus konsisten memenuhi order tersebut. Ya, jangan terima order tapi tidak terima kirim gitu ya. Misalnya ordernya diterima aja ya, terus tapi kita nggak sanggup memenuhinya. Nah, itu akan berdampak terhadap kualitas atau nama produk kita gitu ya. Nah, jadi kita perlu juga melakukan penjualan produksi dengan tetap melakukan pengendalian dan mengoptimalkan kapasitas produksi. Apa yang punya sekarang ini kita optimalkan dulu. Ya. Nah, jadi kita juga di sini harus menjaga pelanggan dengan menjaga mutu produk, ya. Dan ini bisa kita jadikan satu patokan bahwa kalau kita rajin posting istilahnya ya, terus kemudian ada rekam jejak digitalnya, ini menjadi modal awal untuk kita memperbesar kapasitas produksi karena order akan meningkat. Terus perlu adanya perencanaan untuk untuk melakukan pencatatan setiap aktivitas kita. Nah, kalau akan mengurus perizinan, itu juga kita sudah punya modalnya untuk melakukan apa yang menjadi persyaratan pengurusannya. Terus kita juga harus konsisten dengan apa yang sudah ditawarkan dalam konten marketingnya, jangan gambarnya begini, ternyata begitu dikirim beda gitu ya. Nah itu akan menjaga kita menjaga pelanggan supaya. Dan kemudian inovasi untuk produk ini sangat diperlukan ya, karena persaingan industri makanan ini sangat ketat. Tapi di masa pandemi ini inilah yang mampu bertahan ya. Itu. Jadi itu aja dari saya. Jadi jangan lupa buat bahagia, karena kita mempekerjakan diri sendiri, terima order banyak tapi nggak sanggup mengerjakannya. Jadi perlu perencanaan dan nanti diharapkan dari materi ini kita bisa lanjutkan dengan step-step tadi yang sudah disampaikan Bu Rina dan Pak Wawan. Kita bikin SOP atau nanti bikin perencanaan produksinya, ya, dan tetap melakukan pengendalian mutu. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Saya ya Bu, berarti ya. Iya, silakan Bu Bibit. Mohon maaf Bu, Intannya reconnecting. Keluar ya? Terlempar. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa. Ada masalah jaringan ya, iya. Iya Bu, untuk selanjutnya. Oke, selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Saya di sini akan sharing sedikit pengetahuan saya tentang alat bantu mutu, nanti khususnya implementasi check sheet ya. Jadi nanti harapannya dari sini, karena tadi Bu Rina juga sudah menyampaikan, mulai dari SOP, nanti juga perlu flowchart untuk membuat SOP, terus misal untuk yang ke kapasitas produksi, ke keamanan pangan juga dari Bu Debi, Pak Wawan gitu. Nah, di sini saya menambahkan alat bantu mutu. Nah, untuk di sini nanti yang pertama memang untuk pengumpulan data. Jadi nanti kami akan follow up juga ke ibu-ibu gitu. Kami berikan
template untuk check sheet gitu. Terus nanti akan Ibu isi, terus nanti dikembalikan ke kami, baru nanti kami akan bantu gitu dari data tersebut apa yang bisa diperoleh seperti itu, data tentang pengendalian mutunya. Nah, perkenalkan, saya Anik Nur Habibah, tapi biasanya dipanggil Bibip. Nah, saya lulusan S1-nya dari Teknologi Industri Pertanian Minat Bisnis Pangan, Universitas Brawijaya. Jadi memang untuk yang bisnis kuliner atau makanan yang lain itu saya sudah sangat mulai dari dulu praktikum. Jadi saya dulu juga pernah dapat manajemen catering dan restoran, praktikum industri pangan. Nah, jadi lumayan familiar gitu dengan permasalahan-permasalahan tentang bisnis pangan. Tapi memang mungkin jodoh saya belum di sana, makanya saya sekarang di akademisi gitu ya. Dan sempat ingin gitu untuk memulai bisnis kuliner, tapi mungkin belum ada waktu yang tepat seperti itu. Terus saya melanjutkan ke teknologi industri pertanian di Institut Pertanian Bogor. Di sini saya mulai meninggalkan bisnis pangan, tapi juga masih tetap ke pemasaran gitu. Saya dulu memang masalah pemasaran untuk produk UMKM itu memang menjadi permasalahan yang bukan hanya di ibu-ibu gitu ya. Jadi memang semua UMKM di Indonesia memang struggle gitu ya. Jadi dulu saya sempat meneliti gitu ya, bagaimana mendesain e-commerce. Jadi beberapa pemerintah di Indonesia itu memang sudah berupaya untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM-nya. Jadi ada beberapa e-commerce itu yang memang disusun dari pemerintah. Jadi salah satu contohnya itu adalah Dinas Perindustrian NTB. Dulu saya studi banding ke sana. Jadi memang pemerintahnya sendiri itu memfasilitasi UMKM-nya untuk menjual produknya ke seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi mulai dari foto produk itu semuanya pemerintah yang melakukan gitu. Jadi memang sangat-sangat memfasilitasi gitu. Tapi memang karena e-commerce di Indonesia itu sangat berkembang ya. Jadi memang untuk e-commerce dari pemerintah itu sendiri, pemerintah Dinas Perindustrian NTB misalnya itu memang kurang diminati gitu. Tapi saya lihat memang sudah bagus gitu, dan saya lihat ke UMKM yang di sana gitu, memang semuanya menggunakan itu karena hubungan dari pemerintah sama UMK-nya itu berjalan baik gitu. Jadi ada upaya-upaya dari pemerintah juga dari kerjasama dari UMKM seperti itu. Jadi lumayan familiar dengan masalah-masalah pemasaran untuk UMKM gitu. Terus saya mulai bekerja di teknik industri mulai dari baru tahun kemarin di bawah Lab Rekayasa Kualitas dan Pengembangan Organisasi dan Bisnis. Terus selanjutnya di sini tentang alat pengendali mutu atau biasanya kita sebutnya 7 Quality Control Tools gitu ya. Jadi beberapa 7 alat bantu pengendali mutu ini ditemukan oleh Dr. Kouruk Ishikawa pada tahun 1943 gitu ya. Jadi beliau masih berusia 28 tahun tapi sudah menemukan gitu ya. Jadi ingat ke diri sendiri apa yang sudah saya temukan sampai saat ini gitu. Nah, terus 7 alat pengendali mutu ini digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data gitu ya. Jadi identiknya ini bagian dari Statistical Process Control juga, SPC gitu ya. Jadi masuk di buku SPC. Jadi memang kaidah-kaidahnya yang digunakan dari 7 alat pengendali mutu ini statistik gitu ya, tapi statistik dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh orang biasa seperti itu. Terus alat-alat ini itu dianggap baik sebagai alat bantu pengendalian mutu dan memang banyak sekali hampir digunakan oleh semua perusahaan gitu, dimanapun itu gitu, dari berbagai tingkatan gitu. Jadi dulu saya juga pernah gitu untuk pengalaman
praktek kerja di sebuah perusahaan ekspor kerupuk gitu. Jadi memang untuk yang QC ini alat-alat bantu inilah yang digunakan seperti itu. Terus untuk yang pertama gitu ya, yang pertama itu ada flowchart. Nah, untuk flowchart itu sendiri tadi kan sudah sudah dijelaskan gitu ya sedikit juga dari Bu Rina. Kalau outputnya nanti dari PKM ini harapannya bisa membantu gitu ya, membantu UMKM untuk menyusun SOP, di mana SOP dan analisis-analisis yang lain itu akan digunakan sebagai salah satu prasyarat gitu ya untuk pengajuan izin berusaha juga gitu. Nah, flowchart ini nanti juga akan digunakan di SOP gitu ya. Jadi flowchart-nya itu atau diagram alir nanti akan memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam memproduksi produk-produk yang Ibu produksi gitu ya. Jadi mau produknya misal buat sekarang yang lagi hits itu soft cookies ya. Jadi mungkin ada yang produksi soft cookies juga gitu atau mungkin bolu gitu ya, bolu gulung. Kalau tidak salah Bu Irma produksi bolu gulung ya kalau tidak salah informasinya dari Bu Rina gitu. Jadi nanti flowchart-nya juga akan kami bantu gitu. Jadi nanti akan saya berikan template gitu ya. Jadi ibu-ibu tinggal menuliskan seperti biasa proses produknya seperti apa. Nanti kami akan yang mentranslate itu menjadi flowchart seperti itu. Nah, jadi boleh diambil produk yang paling banyak diproduksi saja seperti itu, atau mungkin beberapa produknya juga boleh sekalian. Tapi kebanyakan kalau misalnya cookies yang skala UMKM seperti cake yang mungkin kue-kue gitu ya masih sama aja ya gitu ya prosesnya. Paling yang nanti ada variasi di misal secara keseluruhan mungkin prosesnya akan sama, tapi mungkin ada bahannya saja yang berbeda seperti itu. Nah, ini yang yaitu untuk check sheet. Nah, di mana check sheet ini yang paling utama untuk alat bantu pengumpulan data kualitas seperti itu. Jadi untuk check sheet ini nanti bisa dibuat per produk juga atau misal keseluruhan produk dari ibu-ibu gitu ya. Jadi mungkin di UMKM-nya ada 4 jenis roti gitu ya yang dibikin gitu. Jadi bisa direkap dalam satu check sheet atau mungkin dibuat per produk gitu seperti itu. Nah, nanti boleh check sheet-nya ini boleh diisi mau 2 minggu atau 1 bulan, tergantung nanti kesediaan ibu-ibu, terus ada waktunya sampai kapan gitu. Di sini ada informasi gitu ya, mulai dari produknya itu apa saja, produk yang akan dibuat lembar periksanya gitu. Terus misal kapan saya ngambil data tersebut, terus habis itu ada siapa pekerjanya, kalau saya ibu-ibu sendiri berarti ya tinggal ditulis nama ibu sendiri juga, terus waktunya kapan. Nah, biasanya kalau di perusahaan yang besar untuk masalah pengambilan data check sheet biasanya, jadi QC itu bergerak biasanya dalam shift ya, jadi ada shift ke pagi, siang, sama sore gitu. Misal kalau produknya seharian, atau mungkin sampai ada shift malam kalau ada shift 4 malam kalau misal mereka memang produksinya seharian penuh gitu ya, jadi 24 jam. Nah, kalau di ibu pasti mungkin biasanya pagi ya gitu ya produksinya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa pagi aja sekali gitu sampling, jadi didata gitu ya. Kalau misalnya produksinya jumlah produksi masih sedikit gitu ya, home industry sepertinya akan mudah gitu. Nah, terus di sini nanti ada jenis kerusakannya itu seperti apa saja. Misal cake-nya mungkin pas waktu pengovenan ada yang gosong gitu ya, atau mungkin pas pencetakan bentuknya kurang sempurna atau warna gitu ya. Terus itu tidak bisa dikemas dan tidak bisa dikirim ke konsumen seperti itu. Jadi itulah nanti yang data. Berapa, kalau di sini di contohnya satuannya frekuensi ya gitu ya. Frekuensinya ini unitnya. Jadi misal ada satu produk, kalau cupcake kan mungkin kecil-kecil ya gitu ya. Tapi mungkin bisa juga dimodifikasi check sheet ini kalau misal saya ada adonan yang rusak dan nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi dari produknya itu, misal bantet dan lain-lain gitu ya.
itu juga bisa bisa ditransformasi misal ke kilo aja gitu ya, daripada ngitung per biji gitu ya, saya ngitungnya per kilo boleh nggak gitu ya, boleh saja gitu ya. Jadi nanti yang nggak jadi gitu ya, produk yang nggak jadi tinggal ditimbang saja berapa gitu ya, terus dengan nanti akan dibandingkan dengan seharusnya kapasitas produksinya, saya produksi berapa kilo nih, berapa kilo biasanya, misal produk jadinya dihitungnya saya produksi 10 kilo tiap hari gitu ya, produk jadinya 10 kilo. Jadi bisa dari satuannya gitu ya, dimodifikasi juga bisa seperti itu. Jadi nanti jenis-jenis kerusakannya ibu-ibu sendiri yang sudah tahu gitu ya. Nanti tinggal di list terus frekuensinya berapa. Nanti akan kita bantu gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh gitu. Nah, terus ini contohnya saya ambilkan dari paper gitu ya. Jadi dari tulisan artikel yang memang untuk pengendalian kualitas di roti gitu ya. Jadi di sini ada 4 jenis cacat gitu ya. Jadi ada cacat gosong, cacat ukuran, cacat isi keluar, dan cacat kulit terkelupas. Nah, di sini tiap cacat tersebut gitu ya, bisa direkap dari jumlah produk dia kapasitasnya, misal harinya tuh berapa, terus jumlah cacatnya berapa. Jadi nanti bisa dipresentase. Nah, nanti kami yang bantu untuk mempresentase, menghitung itu. Jadi dari Ibu tinggal cek sheet-nya aja yang diisi seperti itu dari template yang kami berikan. Terus ini contoh lain juga cek sheet gitu ya, dari tanggal 18 sampai kalau nggak dirasa tanggal 17. Jadi 1 bulan. Ini 1 bulan, terus ada beberapa jenis cacat yang lain, ada ada penyok, ada kotor, ada kempes, terus isinya keluar. Ini sama roti juga, sama terpotong gitu ya. Jadi ada bentuknya yang terpotong. Seperti itu. Terus jumlah sampelnya berapa? Mungkin dalam satu produk itu juga ada yang penyok, ada yang terpotong juga gitu ya. Jadi dalam satu produk juga bisa dalam satu produk cacat ada beberapa jenis kecacatannya gitu ya. Jadi mungkin ada satu produk ini rusak gitu ya. Tapi rusaknya itu ada karena dia penyok, karena dia kotor juga gitu itu juga bisa. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya, nah ini Pareto chart gitu ya. Jadi selanjutnya ada Pareto chart. Nah ini tuh adalah analisis lanjutan dari check sheet yang sudah Ibu isi gitu ya. Nanti kami akan memberikan analisis lanjutan dalam bentuk Pareto chart juga gitu ya. Apakah penyebab utama sebenarnya tuh yang paling banyak apa gitu ya. Kalau misalnya dalam skala home industry mungkin masih terjangkau ya gitu ya, diingat-ingat. Oh kemarin ternyata produknya ada banyak yang gosong gitu ya. Ternyata kemarin masih banyak yang isiannya keluar gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti semakin berkembang gitu ya UMKM-nya, mungkin tidak akan semudah itu mengingat gitu ya. Yang kemarin ternyata masalahnya digosong gitu ya. Berapa sih pastinya gitu ya? Pasti nggak akan ingat seperti itu. Jadi di data dibuatlah cek sheet tersebut gitulah. Jadi biar nanti kalau misalnya ibu-ibu mau evaluasi mingguan, mau misal evaluasi 2 minggu sekali gitu ya. Jadi biar ada perbaikan-perbaikan seperti itu nanti. Jadi ini akan sangat berguna ketika kapasitas produksi ibu-ibu sekalian itu akan meningkat seperti itu. Nah, terus dari Pareto ini, dari contoh kasus yang tadi gitu ya, terlihat nih ternyata yang paling besar itu adalah cacat B, jadi cacat ukuran. Jadi yang paling banyak dominan itu cacat ukuran. Nah, berarti nanti ada analisis lanjutan lagi setelah permasalahan utama itu dari cacat ukuran. Ini juga di histogram gitu ya. Dari apa juga, jadi histogram ini juga membantu dalam satu waktu. Ini bedanya kalau dari Pareto gitu ya. Tadi udah ketahuan nih dari satu waktu juga 1 bulan gitu. Jadi hampir sama sebenarnya sama histogram. Kalau histogram juga satuannya berdasarkan waktu. Jadi biasanya kalau misalnya di artikel gitu ya, untuk analisisnya bisa menyatukan salah satu saja. Jadi mau ngasih Paretonya atau mungkin ngasih histogramnya atau mungkin dua-duanya juga bisa seperti itu. Jadi mungkin dalam satu waktu 1 bulan itu yang paling banyak ternyata gosong. Bulan ini ternyata bulan kemarin gitu maksudnya produk saya paling banyak gosong gitu ya catatannya. Terus bulan ke depan mungkin berubah juga, saya sudah ganti cetakan gitu ya. Terus bulan depannya saya ternyata salah, maksudnya tadi paling banyak cacat ukuran gitu ya. Terus mungkin saya udah ganti
cetakannya, oh ternyata yang bulan depannya lagi itu ternyata paling banyak yang gosong gitu. Mungkin saya ada salah pengaturan suhu atau apa. Jadi akan fluktuatif juga tergantung waktu gitu. Pengamatannya memang berdasarkan waktu. Terus setelah itu juga akan bisa diamati dari waktu, misal 1 bulan gitu ya. Di manakah paling banyak, ini mohon maaf, ini salah scatter diagram ini maksudnya. Jadi masih histogram yang sebenarnya masih scatter plot harusnya gitu ya. Nah, itu bisa diamati juga mungkin dari 1 bulan itu hari yang mana gitu ya, yang paling banyak kecacatannya gitu ya. Jadi bisa diamati juga nanti kami yang memberikan informasi-informasi tersebut dari checkset yang ya ibu-ibu berikan. Nah, terus dari tadi, misal yang paling banyak gosong atau mungkin cacat terkelupas. Nah, nanti kita amati lagi dari diagram Ishikawa-nya gitu ya. Jadi otomatis nanti juga kita akan bertanya apakah permasalahan-permasalahan yang gosong itu gitu ya sesuai dengan keadaan ruang produksinya ibu-ibu sekalian atau mungkin pekerjaannya atau apa. Jadi di sini teknik pengambilan datanya bisa combine ya. Jadi selain checkset yang diisi, nanti juga ada isian form Google Form juga gitu ya, yang akan menggali informasi dari ibu-ibu sekalian, atau mungkin juga nanti di checksetnya juga bisa sekalian ditulis gitu ya. Ini gosong karena saya terlalu banyak ini gitu ya, atau apa. Jadi diberikan penjelasan-penjelasan. Nanti kami yang akan membantu mentranslate-nya ke diagram Ishikawa gitu ya. Nah, diagram ini diagram sebab akibat. Jadi memang ketika misal ada permasalahan gitu ya, tidak serta-merta hanya satu faktor gitu ya. Jadi mungkin dari faktor saya lupa kemarin suhunya memang terlalu tinggi gitu ya. Suhunya memang terlalu tinggi. Nah, berarti mungkin kesalahannya ada saya. Tapi mungkin juga ada kesalahan mungkin oven saya memang sudah terlalu lama dan waktunya ganti gitu ya. Jadi memang ada faktor-faktor yang lain dan itu tidak cuma satu gitu ya. Mungkin dari man-nya, dari manusianya gitu ya, dari mesinnya gitu ya, atau mungkin metodenya yang salah karena mungkin memasukkannya seharusnya tahapannya itu berubah gitu ya. Jadi mungkin itu akan ada hal-hal kemungkinan yang terjadi, itu kita analisis dengan diagram Ishikawa. Nah, terus ada control chart. Di sini peta kendali. Nah, di sini peta kendali itu juga bisa gitu ya. Jadi kita orientasinya nanti misal ke proses gitu ya. Ke proses juga bisa, ke kecacatan, ke jumlah kecacatan juga bisa gitu ya. Jadi di sini proses yang menghasilkan produknya ibu-ibu sekalian gitu tuh apakah konsisten atau tidak gitu ya. Jadi mungkin dari ukuran gitu ya, ukuran yang diukur dari yang pengendali mutu. Jadi saya memproduksi cake dengan diameter 12 gitu ya. Terus dengan tinggi, misal kalau kita punya cetakan loyang, pasti ada diameter, terus misal ada tingginya kedalaman cetakannya gitu ya. Tapi terkadang kita ngisinya juga nggak tinggi gitu ya. Terus produknya apakah ketinggian cake yang kita produksi itu apakah dia konsisten gitu ya. Nanti kita catat, kita sampling gitu ya. Kita catat, terus apakah dia keluar dari jalur. Jadi yang paling batas kualitasnya itu juga kita tentukan gitu. Dari low sama upper-nya itu berapa. Jadi low misal ada kedalamannya loyang itu, saya harus ngisi 10 cm gitu ya. Tapi saya juga bisa toleran ke 8 gitu ya, turun ke 8 gitu. Jadi misal nanti mengembangnya itu akan misal jadinya 15 cm sampai 17 cm gitu. Nah, itulah produk-produk itulah nanti yang kita diamati kalau misalnya kita kapasitas produksinya sudah besar gitu ya. Hal-hal itulah yang akan sangat penting dan diperhatikan dalam pengendalian kualitas produk yang kita produksi seperti itu. Karena QC itu kan paling utama memang customer satisfaction gitu ya. Jadi kepuasan konsumen kita gitu ya. Jadi loh kok beli di ibu ini kemarin saya beli kok perasaan nggak sebesar besar gitu ya. Terus saya sekarang kok beli misal tingginya kok tipis sekali cake-nya gitu. Jadi itulah gitu yang berusaha kita kendalikan dari kualitas produk kita seperti itu. Oke. Jadi
tadi case tadi saya ambil dari jurnal-jurnal ini karena memang di TI kita bukan orientasinya ke makanan, jadi memang saya ambilkan di luar dari Trisakti gitu ya. Jadi inilah memang dari produksi roti gitu memang banyak kasus-kasus yang pengendalian kualitas seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Intan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pencegahan COVID-19 di UMKM oleh Pak Idriwal. Pak Idriwal, dipersilakan. Baik, sekarang giliran saya ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan terakhir ini saya akan menyampaikan yang terkait dengan pencegahan COVID di UKM. Nah, beberapa hal tadi sudah diantarkan ya oleh Pak Wawan terkait dengan keamanan pangan dan itu bisa jadi pedoman awal terkait dengan bagaimana kita mencegah COVID di usaha kita gitu. Nah, sebagai perkenalan, saya Idriwal Mayusda, bergabung di Trisakti awal tahun ini di Lab Rekayasa Kualitas dan Lab Sistem Produksi. Kemudian dulu punya aku S1 di UGM di Teknik Industri, S2 di ITB, juga di Teknik dan Manajemen Industri. Dan pada 2013 saya pernah menjalani hibah terkait dengan pembinaan, pendampingan UKM ya di Oke, tadi putus ya Bu ya? Iya, putus. Sinyal Bu? Ya, dulu aja nggak apa-apa. Koneksi. Iya. Nah, di 2013 itu saya pernah menjalani hibah project resource dan community development ya, di mana saya dulu itu mendampingi UKM di Tersan Gede Magelang. Nah, bedanya kalau di sini UKM-nya kita yang bentuk gitu. Jadi awalnya dari ibu-ibu kita kumpulkan, kita berikan pelatihan, kemudian akhirnya dari situ mereka menghasilkan produk ya. Nah, dari produk itu akhirnya mereka jadi UKM dan akhirnya kita dampingi sampai akhirnya mereka dipasarkan. Nah, jadi pernah ya menjalani bagaimana mendampingi mereka bikin PIRT, sertifikasi halal gitu. Sehingga itu bisa bermanfaat buat mereka akhirnya jadi UKM tersendiri di desa itu. Nah, baik. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan pencegahan COVID. Nah, setidaknya dalam bentuk usaha ya, tempat kerja gitu, ada 5 hal yang bisa menjadi pencegahan untuk COVID itu sendiri. Satu dari sisi Share-nya belum, Pak Id? Belum ya Bu ya? Belum. Oke, tunggu bentar. Oh, tadi karena dia keputus ya. Oke. Oke, sekarang udah Bu? Slideshow. Udah. Belum? Ada. Udah, Pak. Sekarang udah belum? Udah Bu. Oke, ya. Baik, nah jadi dari sisi pencegahan COVID di UKM sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wawan tadi, tidak ada di makanan gitu ya, tapi justru dari perantara-perantara yang bisa menjadikan virus COVID itu sendiri tersebar gitu. Pertama tentunya dari sisi pekerja gitu ya, kemudian dari sisi pengunjung, atau pengunjung dalam hal ini baik dari yang datang ke tempat kita produksi atau pembuatan gitu, maupun misalnya ada yang terkait dengan bahan-bahan yang kita beli yang akhirnya diantarkan dan sejenisnya gitu. Kemudian dari sisi peralatan-peralatan kita pergunakan. Makanya untuk pencegahan COVID di unit usaha itu secara umum yang saya temukan itu dari 5 poin ini. Pertama dari sisi pekerja yang harus kita berikan edukasi, kemudian yang kedua dari sisi pengunjung, pembeli yang kita melakukan penyaringan,
atau screening, kemudian kita melakukan pekerja kita punya pelaporan mandiri terkait dengan kondisi mereka, kemudian melakukan yang namanya pembatasan sosial dan pembersihan rutin di peralatan dan yang kita pergunakan di dalam produk-produk kita. Nah, sebagai constraint pembatas terkait dengan yang saya sampaikan ini, ya ini metode untuk mengontrol person to person, ya, orang ke orang, dan penyebaran COVID dari permukaan ke orang. Jadi sebagaimana tadi, orang ke orang maupun permukaan ke orang di dalam UKM kita gitu. Kemudian metode ini saya gunakan dari pedoman WHO sama CDC-nya WHO gitu ya, Pusat Pengendalian Penyakitnya WHO, dan sejauh ini sudah terbukti bermanfaat ya untuk industri yang jadi contoh di sini gitu di prosedur pengendalian ini. Dan kontrol ini tidak mungkin berlaku untuk semuanya. Jadi mungkin akan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada unit usaha kita. Nah, oke. Nah, ini ibaratnya pembatas terkait dengan metode yang saya sampaikan di sini, bahwa skenario desain tempat kerja, populasi karyawan kita, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kepada kita, nah itu akan menyebabkan metode yang dipergunakan di sini bisa berbeda gitu. Makanya ini saya jadikan sebagai pengantar diskusi aja nanti untuk Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu ya yang menjalani usaha gitu ya. Kemudian dan pengambilan keputusannya kembali kepada pemilik usahanya gitu. Nah, baik, dari yang pertama ya, dari sisi pencegahan pertama itu adalah dari sisi edukasi kepada pekerja. Nah, tadi kembali lagi ke kondisi bagaimana usaha dari ibu-ibu semua gitu ya. Kalau misalnya usaha itu dilaksanakan sendiri, ya diproduksi sendiri, dipasarkan sendiri, maka ini berarti pekerjanya adalah diri sendiri ya dalam hal edukasi ini gitu. Jadi ketika kita punya karyawan dalam hal ini, ataupun ketika usaha kita nanti berkembang ya, maka ini penting ya untuk menjadi prosedur yang kita pergunakan dalam mencegah. Mungkin sebagai gambaran ya, kalau sekarang sebenarnya justru bagaimana kita bisa mencegah dan menjamin produksi produk-produk kita itu dari sisi COVID ya, itu bisa menjadi nilai jual sendiri gitu ya. Sebagai contoh di tempat saya ini, di perumahan tempat tinggal ini tuh, orang-orang akan mau membeli ya kepada pedagang-pedagang, penjual-penjual yang dia itu ketika dia menjualkan barangnya itu dia menggunakan alat-alat pengaman gitu ya. Mereka menjual dengan menggunakan masker gitu ya. Mereka menggunakan sarung tangan. Nah, itu membuat orang yakin, oh saya membeli ini aman gitu ya. Nah, itu jadi nilai jual sendiri gitu ya. Bahkan kalau misalnya awalnya melihat pedagang itu datang ya, pedagang roti dan sejenis yang lewat ke sini itu sudah kayak ini berbahaya nih, nggak akan beli gitu. Nah, tapi kalau kita menerapkan itu di tempat usaha kita, nah itu malah bisa menjadi nilai jual sendiri ya, atau dari sisi pencegahan COVID kita. Nah, edukasi pekerja bagian awalnya, di mana dia adalah yang memproduksi ya, yang menghasilkan, yang membuat produk-produk kita, usaha kita. Maka pekerja harus kita berikan pendidikan ya, sosialisasi terkait dengan apa itu COVID, karena itu penting untuk menjamin keselamatan usaha ya, produk maupun mereka sendiri di tempat kerja gitu. Karena mungkin kalau kita ngambil karyawannya itu kontrak gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan, itu tentu akan beda ya tingkat pendidikannya ya, dari sisi pendidikan gitu ya. Dan cara mereka menyikapi COVID sendiri akan berbeda gitu dengan kita yang memahami bahayanya COVID gitu ya. Kadang mereka cenderung sepele gitu, COVID bukan apa-apa sehingga nggak masalah, mereka biasa aja gitu ke produksi. Nah, justru kita lah yang memberikan edukasi terkait dengan apa itu COVID, kemudian bahaya-bahayanya dan resiko-resikonya, sehingga kita bisa menjelaskan juga terkait dengan metode-metode pencegahannya mereka, baik dari sisi kontak personal, mereka menjaga kebersihan pribadi, dan secara usaha kita punya yang namanya fact sheet sebenarnya, yang kita bisa berikan ke mereka. Fact sheet itu sebenarnya sebagai gambaran edukasi secara utuh, satu flyer, satu lembar saja ya, tapi bisa menjelaskan apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana indikasinya ketika kita harus memeriksakan diri dan sejenisnya. Nanti ada contohnya. Kemudian
kita pun menjelaskan terkait dengan resiko paparan-paparan yang akan diterima oleh karyawan pekerja kita gitu. Maka meskipun sederhana tapi kita punya panduan gitu ya terkait dengan resiko atau paparan COVID itu sendiri pada pekerja kita di UKM. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan nanti ya di tahap lanjutan dari di hari ini gitu, bagaimana membuat panduan pada karyawan pekerja kita terkait dengan pencegahan COVID ini. Dan selanjutnya edukasi terkait dengan pembersihan dan desinfektan di tempat kerja. Jadi baik petunjuknya maupun praktik pembersihannya. Nah ini contoh prosedur ya COVID. Kemudian yang diberikan UMKM kan ini contoh fact sheet ya. Saya coba cari yang versi Indonesia tapi belum ketemu yang cukup bagus gitu ya. Menggambarkan apa itu COVID, bagaimana prakteknya, bagaimana penyerangannya, bagaimana mencegahnya, kemudian bagaimana resikonya ketika kita harus diperiksakan. Nah, ini aja kan kita jadikan, misalnya ketika pintu masuk rumah atau tempat produksi kita taruh ya bisa jadi edukasi kepada pekerja kita gitu. Nah itu contoh. Nah kemudian setelah dari sisi pekerja yang coba kita berikan edukasi, kemudian dari sisi proses kita di penjualan gitu ya, ataupun proses kita produksi juga gitu. Nah ini penting untuk kita lakukan penyaringan atau screening dari sisi pertama akses dari pihak luar ke tempat kita produksi. Nah, misal supplier gitu ya. Atau mungkin kalau misal kita beli bahan makanan sendiri, ya udah bahan makanan yang kita bawa ke rumah gitu ya. Ataupun kita beli bahan makanan atau beli bahan-bahan produksinya itu online, nah ketika masuk ke rumah kita, nah ke tempat produksi kita, nah itu jadi kontrol kita ketika dia masuk ke tempat produksi atau kita lakukan. Kemudian perawatan yang kita pergunakan dari sisi peralatan-peralatan produksi, kita hitungan oven, kompor dan sejenisnya. Nah, teknisi perawatan ini pentingnya untuk kita perhatikan ketika mereka datang ke tempat kita produksi ataupun sopir atau tenaga pengiriman, kurir dan sejenisnya. Nah, misalnya ketika mereka datang, kita menerapkan prosedur singkat ya terkait dengan kondisi yang mereka alami sebelum mereka datang ke tempat kita gitu ya. Nah, ini makanya tidak ada entry untuk orang yang menjawab iya dengan praset dari pertanyaan terkait dengan paparan COVID. Misalnya mereka menjalani gejala seperti demam, sakit sesak nafas dan sejenisnya, dan beberapa indikasi lain batuk, kemudian sempat pingsan dan susah bangun. Nah itu ketika ada salah satu jawaban saja iya dari mereka, maka itu bisa menjadi pembatas bahwa mereka jangan boleh masuk. Nah seperti itu. Ataupun kita bisa menjalani namanya pembatasan dari sisi tidak boleh ada yang datang, atau kalau membeli cukup secara online saja atau dikirim saja, jadi mereka nggak membeli ke tempat kita gitu. Nah itu bisa salah satu bentuk kebijakan kita lakukan untuk screening, penyaringan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pelaporan mandiri pekerja. Maka penting untuk juga melakukan yang namanya pelaporan mandiri atau self assessment. Jadi penilaian diri sendiri, ini kondisinya gimana atau bagus atau tidak untuk mereka bekerja gitu ya. Jadi dia jadi metode standar yang kita pergunakan agar ketika pekerja itu datang ke tempat produksi kita, mereka jelas kondisinya dan kita aman buat kita gitu. Nah, untuk skop yang lebih ketika usaha berkembang, dia ada prosedur sendiri ya ketika mereka datang ke tempat kita. Tapi kalau misalnya karyawan kita tidak tetap ya dalam beberapa tertentu, ketika mereka kita panggil, nah itu penting untuk kita coba cek pelaporan mandiri mereka sebelumnya sakit atau enggak dan sejenisnya. Itu penting untuk kita jadikan penilaian gitu, sehingga kita bisa tahu mereka resikonya tinggi, resikonya sedang, atau resikonya ringan. Kalau misalnya mereka resiko ternyata tinggi ya, sering ke pasar, sering berinteraksi dan sejenisnya, sehingga mereka punya riwayat sakit juga, nah mungkin itu jangan dulu gitu ya. Nah itu salah satu bagian kita juga untuk men-screening karyawan akan kita ambil untuk produksi, misalnya kondisi karyawan yang tidak tetap. Kemudian kita juga mematuhi peraturan yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan ini. Kemudian juga kita mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan pekerja yang kita pergunakan, gitu, yang kita hire dan sejenisnya. Nah itu dari sisi pelaporan mandiri. Dan
hal lainnya adalah dari sisi pencegahan COVID di UKM itu adalah menerapkan yang namanya pembatasan sosial. Nah, jadi di tempat bekerja pun bisa diterapkan ya dari pembatasan sosial, terutama untuk menciptakan jarak antar dalam mencegah penularan. Nah, dan kita bisa menerapkan kontrol-kontrol sederhana ya di tempat kerja kita agar ada jarak nih dari tempat produksi kita. Nah, ini mungkin balik lagi ya dalam kondisi ini balik ke kondisi di tempat usahanya ibu-ibu semua gitu ya. Bagaimana produksinya, apakah berdekatan atau di satu tempat sendiri gitu. Nah itu sangat menyesuaikan dengan kondisi di tempat ibu-ibu memasak. Kalau di dapur biasa ya, maka akan berbeda ya. Ada prosedur yang kita coba kondisikan agar bisa memberikan ruang ya dalam pencegahan COVID gitu. Misalnya kalau dia punya ruangan yang cukup ya, jadi masing-masing antar pekerja diberi batasan dengan garis gitu ya, atau dengan tanda-tanda lain yang menjadikan penanda ada batasan antara satu pekerja dengan ada satu ruang kerja antar pekerja kita gitu. Kemudian dari sisi kalau misalnya kita menggunakan surat dan sejenisnya di dalam pekerjaan kita di usaha kita, maka gunakan media kotak surat dan sejenisnya. Nah misalnya ini kalau contoh yang ada gitu ya, jadi sederhana diberi garis saja ini, garis pembatas ini bahwa nah misalnya tidak boleh melewati garis ini gitu. Jadi kalau ini di kantor ya, nah kalau misalnya di tempat kita produksi itu betul beda lagi, ada garis juga ya yang berarti antar satu dengan yang lain pekerja kita. Kemudian dari sisi pertemuan tentu pembatasan sosial, bagian dari sisi pertemuan tidak ya mengurangi dari sisi rapat-rapat, gunakan media-media online untuk menghilangkan rapat yang adanya interaksi langsung ya, antar pekerja gitu, atau kita dengan pekerja kita. Kemudian atau kalau ada rapat ya, ataupun bentuknya ya cuma diskusi ringan ya antar kita dengan pekerja kita ya terkait dengan apa yang kita akan produksi gitu. Dan gunakan media-media yang apabila itu cukup efektif untuk kita memberikan penjelasan kepada pekerja kita. Jadi instruksi cetak yang kita langsung berikan ke tempat mereka stasiun kerja istilahnya, kemudian papan tulis yang ya cukup mereka diberi papan tulis tempat mereka ini bikin hari ini segini gitu. Nah itu bisa menjadi bagian dari pembatasan sosial dari sisi pertemuan. Kemudian dari sisi social distancing dari sisi makan istirahat. Nah tentunya pekerja kita tuh ada istirahatnya. Mereka makan juga gitu ya. Nah, ini juga penting untuk kita perhatikan gitu ya. Waktu istirahatnya, alternatif bagaimana mereka makan siang, makannya dan sejenisnya. Kemudian dan terakhir adalah dari sisi rutinitas kita untuk melakukan pembersihan terhadap alat-alat yang kita pergunakan di tempat usaha kita gitu ya. Jadi baiknya kita menerapkan standar ya pembersihan rutin untuk fasilitas yang kita pergunakan gitu. Di rumah pun begitu ya, begitupun apalagi di tempat produksi ya, tempat kita membuat gitu ya. Apalagi di dapur ya, dapur dalam hal ini tempat produksi ya. Dapur itu adalah tempat di mana bakteri saja ya itu paling banyak sebenarnya resikonya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan kondisi resiko virus kita. Tanpa virus aja resiko bakteri di tempat produksi atau di dapur kita saja itu berbahaya gitu, tinggi gitu. Nah, apalagi kita sering untuk memproduksi atau membuat makanan untuk usaha kita di Cake and Bakery ini. Maka ada rutin standar yang kita pergunakan ya. Kemudian kalau memungkinkan kita dalam usaha yang berkembang kita menggunakan petugas sendiri sehingga bisa membersihkan tempat-tempat yang kita menjadi perhatian kita. Kemudian menggunakan shift juga. Dan mungkin kalaupun selain itu juga kita menggunakan checklist sederhana ya, untuk memverifikasi, mengecek apakah yang prosedur yang harus rutin dibersihkan itu terlaksana. Gitu. Misalnya kompor dibersihkan, oven dibersihkan, peralatan produksi kayak yang lain-lain harus dibersihkan. Nah itu ada checklistnya sehingga jelas ya bahwa itu semua sudah dibersihkan atau tidak. Nah itu bisa dipergunakan di dalam prosedur pembersihan rutin yang kita lakukan. Nah, mungkin itu sebagai pengantar terkait dengan prinsip-prinsip di dalam pencegahan COVID di usaha, terkhusus di UKM, dan sebagaimana saya antarkan tadi di awal bahwa
ini menyesuaikan dengan kondisi di mana produksi itu berlangsung, dan mungkin kedepannya bisa kita diskusikan bersama bagaimana prosedur-prosedur pencegahan yang bisa kita lakukan. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idriwal. Silakan Mbak Intan. Terima kasih Pak Idriwal. Selanjutnya tanya jawab. Ya, silakan dari Mbak UMKM. UMKM. Tadi ada pertanyaan dari Bu Irma, udah cukup terjawab belum Bu Irma? Sih sudah cukup terjawab, cuma itu tuh kalau kan balik lagi ya, saya itu by order gitu. Terkadang suka ada orderan dadakan. Jadi terkadang saya itu ada rekanan, kayak kemarin tuh ada pesanan 120 snack box gitu kan, isinya 4. Saya tuh nggak bisa ngerjain semua kalau dalam waktu yang cuma kurang dari 24 jam gitu kan. Akhirnya saya bilang ke konsumen bahwa saya ada rekanan gitu, jadi nggak semua saya buat sendiri. Saya bilang gitu. Konsumennya oke gitu kan, oke ya udah, akhirnya saya pesan dengan teman saya juga sesama UMKM gitu kan. Pada saat saya tanya reviewnya bagaimana, dia sih oke, maksudnya nggak ada masalah. Itu gimana tuh? Ini Bu Debi, bisa connect Bu Debi? Ya kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, bagi-bagi rezeki gitu. Jangan memang nggak bisa dihandle sendiri, diinikan ke temen ya. Kalau ada rekanan sih masih nggak apa-apa. Misalnya sebagian di subkon lah istilahnya ya. Subkon masih nggak apa-apa sih. Betul. Tapi saya bilang sih dari awal bahwa saya tidak bisa mengerjakan semua, jadi ada yang saya inikan ke rekanan, saya bilang seperti itu. Jadi kalaupun saya ngambil dari orang gitu ya, konsumen itu sudah tahu bahwa itu bukan buatan saya. Karena pernah juga waktu itu kasus, saya juga seperti itu, saya bilang bahwa ini bukan produk saya, ternyata dari mereka ada komplain gitu kan. Ya sudah, saya terima komplainnya, terus saya sebagai penanggung jawab gitu ya, saya membebaskan dari pembayaran, itu aja sih paling. Gitu. Karena memang bukan produksi saya kan nggak bisa ngatur orang yang jadi ini. Kan? Seperti itu. Ya memang resiko kalau makanan gitu juga ya. Jadi kadang-kadang misalnya saya juga pernah sih kita terima tuh udah basi gitu ya. Mungkin kelamaan bukanya atau gimana gitu. Tapi ya dipastikan misalnya buat makan siang atau buat makan malam itu ya harus diusahakan ini memang kalau memang ada subkon gitu ya, kalau mau kirim ke kita harus sesuai standar kita gitu kan. Jadi nah itu tadi akibatnya kan bisa komplain dari konsumen kita. Nah itu yang kita harapkan kalau subkon ya tadi yang perusahaan subkonnya itu atau teman subkonnya itu ya harus diikut standar. Kalau nggak nanti apa-apa yang salahkan kita. Ya, harus. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ya harus sudah ada standar ya, kalau ada supplier atau subkon itu ya harus ngikutin kualitas kita yang ya suatu saat ada pelatihan bagi mereka, standar kita ini ya, kita ikutin seperti itu. Ya. Pendapat Mas Idriwal gimana nih? Oke, mungkin tadi sebenarnya yang udah diantarkan tadi ya Bu Irma ya sama Bu Debi ya. Nanti penting untuk kita coba tahu sebenarnya Ibu misalnya kalau produksi bisa dalam kapasitas produksi berapa gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan terkait dengan bagaimana kita subkon dan sejenisnya. Kemudian tidak hanya kapasitas produksinya, produksi dari sisi Ibu produksi sendiri, kemudian Ibu punya biasanya Ibu karyawan kalau misalnya paling banyak biasanya untuk ngambil kalau produksi biasanya berapa ya Bu ya? Kalau misalnya ada order banyak gitu. Mbak mute Bu. Bu Irma. Dinyalakan suaranya. Oh iya. Ya, nggak kedengeran. Jadi paling banyak itu tahun lalu itu 3 orang karena untuk kue kering. Biasanya kue kering pun saya yang membagi
mereka hanya bagian pencetak flash untuk snack frozen ya. Alhamdulillah udah ada satu tuh yang dia sudah bisa saya lepas untuk produksi risol mayo. Jadi dia yang produksi, saya hanya ngadon ngadon untuk kulitnya, untuk isiannya. Oke. Cuma memang kendalanya terkadang gini, karena karyawan saya itu yang cabutan itu adalah lulusan SMA dan mereka itu mahasiswa yang pada saat libur saja. Jadi pada saat mereka libur, mereka bisa bantu. Tapi kalau untuk hari biasa itu terkadang susah. Kemarin saya juga ada pesanan 120 bolu gitu ya. Karena saya tahu mereka nggak bisa, saya ada lagi satu memang dia sudah biasa untuk masak gitu ya. Ternyata orangnya nggak bisa untuk diminta bantuan. Akhirnya balik lagi saya subkon lagi sebagian gitu ya. Jadi 180 itu 60 saya serahkan ke teman saya gitu ya. Mereka yang mengerjakan, saya mengerjakan 120. Alhamdulillah sih selesai tepat pada waktunya ya dan tidak ada komplain, alhamdulillah. Oke. Jadi seringnya itu yang dadakan-dadakan itu yang kadang bikin saya kadang mau nolak, tapi karena sudah langganan gitu ya, atau misalkan ada keterikatan teman dekat atau apa, itu mau nolaknya tuh nggak enak. Oke. Nah, mungkin berarti gini Bu, menjawab juga pertanyaan Ibu tadi itu ya, bagaimana menghitung kapasitas produksi maksimal gitu. Kita sulit untuk menentukan akhirnya berapa ya, karena mungkin pertama jumlah pekerjanya kadang tidak tetap gitu ya. Nah, jumlah orderannya juga kalau menurut saya fluktuatif. Cuman mungkin bisa begini Bu. Pertama, Ibu mungkin punya catatan ya terkait dengan orderan yang Ibu pernah terima itu sejauh ini berapa gitu kan? Setiap bulan berapa gitu Ibu ya. Nah, dari situ bisa sebagai di check sheet-nya nanti Bibip ya mungkin ya. Bisa ketahuan sebenarnya jumlah order paling banyak berapa, jumlah minimalnya berapa, sehingga itu bisa jadi pertimbangan terkait dengan meng-hire orang berapa banyak. Gitu. Dan kemudian itu juga jadi jalan untuk Ibu untuk mungkin memperbanyak orang. Jadi selama ini mungkin punya Ibu 3, tapi Ibu punya opsi lebih banyak gitu ya. Sehingga kalau ini nggak bisa, ini bisa gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu sebenarnya terkait dengan perhitungan. Sehingga kita bisa menghitung, Bu. Misalnya dengan 3 pekerja, kita bisa memproduksi berapa banyak nih, gitu. Kalau misalnya ternyata 3 pekerja aja udah bisa memproduksi ratusan, ya berarti mungkin kalaupun satu sakit, itu nyari yang lain cukup 3 ya. Tapi kalau misalnya ternyata maksimalnya kalau kita punya 3 pekerja produksinya berapa, akhirnya kita bisa mempertimbangkan, oh ternyata kalau kita punya order segini, kita butuh 5 pekerja, 6 pekerja. Nah, itu yang mungkin bisa membuat kita jelas terkait dengan kapasitas produksi kita sebenarnya sih Bu. Nah, makanya lebih jelasnya mungkin lebih baiknya sih diskusi langsung ya kondisi di Bu Irma aslinya gitu ya. Bisa jadi kita susun bareng gitu ya prosedurnya produksinya berapa, kebutuhan untuk kita punya pekerja serabutannya berapa gitu. Nah, itu Bu ibaratnya. Mungkin itu ya karena kita diskusinya masih secara online ini gitu ya Bu. Sama ada satu lagi nih kendala, terkadang gini, yang serabutan tadi itu pada saat saya mau mentransfer ilmu saya, mereka tuh nggak mau, nggak mau gitu, nggak bisa gitu kan. Kayak kemarin itu saya kan, alhamdulillah yang bolu batik itu saya mencapai sekitar 90 tuh selama Ramadan. Nah itu kan batik itu kan saya ngerjain satu-satu gitu kan ngebatiknya. Pada saat mereka saya mengajar, saya ajarin batik, nggak mau, susah, saya nggak bisa, udah begitu dulu. Padahal saya bilang belajar saja dulu, nanti baru tahu kelemahan kalian tuh di mana. Itu sudah langsung menolak. Ya untuk Bu Irma, kebetulan kemarin saya udah ke sana ya Bu Irma ya. Jadi mungkin sarannya memang harus ada karyawan yang tetap ya. Kemudian juga ada toko mulai di display juga, jadi jangan hanya by order ya. Jadi mulai ada penjualan tetap gitu. Jadi ada tempatnya sih udah bagus kemarin nih. Jadi rumah produksi sama rumah tinggalnya sudah beda. Cuman belum jadi toko. Mungkin tempat yang produksi itu yang bagian depannya bisa disekat biar bisa jadi toko gitu. Jadi
minimal sudah ada yang dijual harian gitu. Jadi sambil produksi kalau ada yang mau beli gitu bisa gitu. Jadi tetap ada stok gitu. Ibu ada yang make to stocknya. Jadi make to stocknya itu yang dijual gitu. Jadi bisa tetangga-tetangga yang mau mampir beli gitu sambil ibu produksi itu udah ada gitu produknya. Seperti itu sih kalau saran dari saya. Mana itu karena mungkin saya masih berpikirnya saya tuh karena sambilan gitu ya, sambilan jemput anak, sambilan ini. Jadi memang tidak merencanakan untuk membuat toko karena balik lagi karena memang nggak kepikiran juga ada karyawan yang nginep gitu kali ya. Jadi kepikirannya adalah orang buat sambilan doang gitu kan, sambilan 10 gitu kan. Jadi memang belum terlalu berpikir seperti itu. Iya, mungkin pengembangan ke depannya harus dipikirkan tuh Bu. Jadi harus ada karyawan tetap, terus ke toko gitu. Udah bagus sih rumah produksi sama rumah tinggalnya kan udah beda ya. Nah itu bisa jadi itu. Itu sih kalau saran dari saya Bu. Ini ceritanya mau foto bersama ya, katanya ada yang mau meninggalkan tempat. Baik. Mungkin satu dari saya. Untuk ya terima kasih Bu Irma, Bu Asti, Bu Anti ya. Nah ini untuk keberlanjutan, istilahnya kalau ada yang materi yang diinginkan, misalkan tentang apa saja bisa nanti disampaikan ke Bu Debi atau Bu Rina. Nanti materi kita bagikan aja, PPT-nya nanti kita bagikan. Kemudian ada kuesioner nanti yang tolong diisi. Kemudian juga ada uang transport, ya makanya itu ada nanti minta nomor rekening. Bukan transport, uang pulsa, maaf. Ada penggantian uang pulsa. Iya, maksudnya untuk ke depan ingin materi apa? Misalkan materi tentang apa namanya? Oh, mau dilanjutkan marketing online saja atau bagaimana cara mengelola konsumen? Nah, itu bisa untuk PKM selanjutnya. Iya. Biar lebih. Nah, itu kan istilahnya yang dari kita itu yang ya. Jadi ibu-ibu sekalian butuhnya apa? Itu yang dinamakan PKM berkelanjutan. Jadi dari sini kira-kira topik apa saja yang diinginkan. Jadi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Bu Irma, Bu Asti, Bu Anti. Satu lagi Bu Yulia ya. Jadi kira-kira materi apa sih yang dibutuhkan? Nah itu nanti kita karena di TI lengkap ada semua, termasuk apa namanya lebihnya ada semua. Ya begitu saja. Ya baik, mungkin layarnya bisa dinyalakan Mbak Amanda, Mbak Yulia. Katanya mau foto bersama. Videonya bisa dinyalakan Mbak Amanda, Mbak Yulia, belum kelihatan. Mbak Yulia? Ini lagi dinyalain, Bu. Iya. Oke. Baik. Smile, cheese. Udah. Ya nanti ada kuesioner ya yang akan dibagikan, tolong diisi. Kemudian juga ada form ya yang akan dibagikan ya kita akan melanjutkan membuatkan SOP dan check sheet ya Mbak Bibip ya. Jadi kita harapkan tolong diisi gitu jadi kita bisa lanjutkan nanti untuk pembuatan SOP dan check sheet-nya seperti itu. Terima kasih atas kehadiran mbak-mbaknya dan juga para mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Ya semoga acara ini bermanfaat dan kita semua selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah. Amin. Dari saya cukup. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan silakan. Dari Bu Debi mungkin? Bu Debi masih ini. Ya tadi dari saya seperti itu. Jadi kalau dari Bu Irma, Bu Asti, Bu Anti, Bu Yulia, ada yang materi yang ingin apa dibutuhkan, nanti silakan sampaikan ke Bu Dina langsung atau ke Bu Debi. Ya, jadi misalkan mengenai kapasitas produksi, pengen diperdalam, marketing online-nya mau diperdalam, atau bagian mengatur sumber daya manusianya, atau mengenai yang lainnya bisa disampaikan ke kami. Ya, jadi ya apa namanya, mohon maaf bahasa ininya gratis itu dari kami, yang penting ada keinginan dari ibu-ibu semua untuk meningkatkan produksinya dan untung. Nah itu yang kebahagiaan dari kami itu melihat kesuksesan
usaha-usaha ibu-ibu sekalian. Sama ada absen ya, ibu-ibu minta tolong Iya. scan-nya, tanda tangan scan-nya untuk absen dan juga kesediaan mitra, karena itu diwajibkan ya oleh kampus juga. Nah gitu, untuk yang Bu Irma nanti kita akan lanjutkan ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ke hibah seperti itu. Yang nanti diusul. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin dari mbak-mbaknya. Silakan. Ya mungkin nanti kalau ada mahasiswa yang ingin kerja praktek atau minta data apa namanya tugas akhir, ya mohon dibantu ibu-ibu sekalian. Bisa sekalian magang. Itu bisa tuh Bu Irma tuh siapa namanya si ini Intan jualan kue. Iya. Ya oke. Kemarin di UKM Dodol itu kan kemarin kita juga jadi tempat tugas akhir tuh, kemarin kita ngajak 3 orang tugas akhir. Bisa kok UKM itu bisa jadi tempat TA sama KP sekarang. Seperti ya intinya membantu tadi apa namanya SOP-nya atau yang lainnya. Jadi ya mudah-mudahan tidak membebani tapi malah membantu memperlancar proses produksinya seperti. Iya, benar. Ya, cukup. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Semoga usahanya tambah sukses. Ya. Semoga acara ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.